kita akan belajar bersama Mas Jalil tentang social media management. Jangan lupa menyimak, tonton sampai tuntas, catat poin penting dan tulis pertanyaan di online form yang sudah disediakan. Kemudian itu adalah urgensinya yang saya kira teman-teman perlu tahu secara keseluruhan. Kenapa penting banget nih kayaknya di masa yang sekarang ini gitu, kita belajar tentang sosmed itu sendiri gitu. Oke. Kemudian di sini saya akan mencoba breakdown sebenarnya berapa banyak sih sosial media yang bisa kita manfaatkan untuk spreading our values ya. Jadi menyebarkan nilai-nilai yang kemudian sudah tadi saya katakan disepakati bersama gitu. Mungkin yang pertama yang sangat familiar ada YouTube ya, pastinya ini nggak usah dipertanyakan. Kemudian ada Instagram, kemudian ada Twitter, kemudian ada Facebook, kemudian ada terakhir yang lagi booming banget ada TikTok. Ya. Jadi ada sekitar 5 macam sosial media yang mungkin kita bisa engage di situ, yang bisa memaksimalkan penyebaran nilai-nilai yang kita pahami atau kita ingin sampaikan ke audiens kita. Setiap sosial media ini memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Entah itu karakteristik dari sosmednya sendiri ataupun karakteristik dari audiensnya gitu. Tidak sama karakteristik antara audiens yang ada di Twitter dan di TikTok, atau di Twitter sama di Instagram. Ini absolutely different. Bahasanya? Keceplosan bahasa Jawa tadi. Jadi akan berbeda sekali tipe audiensnya begitu. Kalau misalnya di Twitter mungkin lebih ilmiah gitu, audiensnya lebih ilmiah ketika ada satu influencer yang memberikan sebuah insight baru, nanti akan ditanggapi oleh audiens lain dengan hal yang ilmiah juga gitu. Itu berbeda dengan yang ada di TikTok atau di Instagram gitu. Makanya banyak kemudian mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya, mereka setiap audiens ini saling menyindir begitu. Artinya audiensnya Twitter sering menggunakan bahasa Inggris misalnya, audiensnya Instagram sama TikTok enggak gitu loh. Jadi kelihatan pinter nih mana yang lebih pinter, audiensnya Twitter atau audiensnya Instagram atau TikTok gitu. Jadi itu hanya sekilas aja ya, cuman itu adalah perbedaan yang nyata gitu, yang kemudian kita bisa melihat apakah mahasiswa yang kita bidik itu pengguna sosial media itu gitu. Ketika mungkin sekarang itu TikTok sudah menyebar secara luas begitu, sudah familiar banget, dan kita kemudian seakan-akan denial tentang TikTok ini gitu. Jangan TikTok lah, TikTok ini goyang-goyang tok isinya misalnya gitu. Tidak bisa gitu, karena sebagian mahasiswa yang mana mereka itu menjadi target sasaran kita itu menggunakan itu gitu loh. Nah, kita masuk dong ke wilayah-wilayahnya mereka melalui media-media yang mereka kuasai gitu, yang mereka memang ada di dalam situ begitu. Itu yang tak rasa bisa mungkin teman-teman nanti perdalam lagi di setiap ininya, di setiap Mbak ini pesertanya berkomisariat. Di setiap komisariatnya masing-masing gitu kan. Mungkin nanti akan lebih jauh lagi kalau kita bertemu online, nanti ada tanggalnya sendiri kalau nggak salah dari teman panitia. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa YouTube nih harus dikembangin banget nih, it's okay nggak apa-apa, cuman kita lihat dulu gitu loh, apakah mahasiswa yang kita bidik itu semuanya engage banget dengan YouTube atau enggak gitu, atau mereka hanya lihat YouTube sesekali gitu. Dari mana kita tahu itu? Dari riset kita nyebar kuesioner dulu dan sebagainya. Banyak banget metode riset saya rasa, dan teman-teman saya rasa sebagai mahasiswa udah sedikit banyak tahu pastinya tentang itu gitu. Nanti kemudian bisa diketahui gitu masanya kita tuh di mana sih sebenarnya gitu.
Masanya kita di Twitter kah? Masa kita di Instagram kah? Yang kemudian bisa menaikkan nilai sharing dari informasi yang kita sebarkan gitu. Oke, ini dulu aja, nanti baru ke penelitiannya sama itu. Oke. Ini adalah beberapa hal yang kemudian saya coba breakdown terkait apa sebenarnya yang harus difokuskan di social media management itu sendiri. Saya distinguish ada setidaknya 5 ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita engage dengan audiens kita gitu. Ini hal yang kemudian perlu kita sadari bersama. Nanti nyambung ke nomor 2 ya. Market kita tuh apa gitu. Target audiens kita tuh siapa gitu. Kalau misalnya kita target mahasiswa gitu kan, market mahasiswa, berarti kita harus tahu habitnya mereka itu seperti apa. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, mereka make sosmednya itu sosmednya apa gitu. Itu yang kemudian kita perlu tahu dulu sehingga nanti kita bisa interaksi dengan audiens itu dengan meskipun tidak maksimal, itu ada interaksinya begitu. Ada keterhubungan antara nilai apa yang ingin kita sampaikan dan itu ngefek ke audiens kita gitu. Katakanlah misalnya seperti ini, mungkin teman-teman di sini setiap komisaris mempunyai akun sosial media sendiri-sendiri, pastinya seperti itu. Katakanlah Instagram misalnya, pasti setiap komisaris punya akun Instagramnya masing-masing gitu. Coba dicek di Instagram masing-masing gitu. Postingan apa yang nilai share-nya paling besar, nilai komentarnya paling besar, nilai like-nya paling besar, dan nilai save dari postingannya paling besar. Nah, itu nanti yang kemudian bisa dikulik lebih dalam gitu. Katakanlah misalnya suatu ketika komisariat teman-teman mengupload tentang disiplin ilmu. Misalnya kalau misalnya di FISIP misalnya ngupload tentang sesuatu yang berkaitan dengan disiplin ilmu komunikasi misalnya. Sesuatu yang berkaitan dengan disiplin ilmu pemerintahan misalnya. Nanti kita lihat setiap postingan itu pergerakannya bagaimana gitu. Yang itu kemudian bisa kita analisis bagaimana sebenarnya kita bisa engage dengan audiens itu gitu. Bagaimana kita bisa interaksi dengan audiens kita itu sendiri. Kalau misalnya ada satu minggu dalam 7 hari itu kita misalnya memposting 7 misalnya, atau setiap hari ngepost misalnya ya, setiap hari ngepost, dari 7 itu kita lihat gitu, analisisnya bagaimana, nilai share-nya yang paling banyak yang mana, nilai like-nya, komennya, save-nya yang paling banyak yang mana, yang itu bisa menjadi salah satu acuan bagaimana kemudian kita bisa membuat formulasi atau content planner untuk next week-nya gitu. Apakah harus banget nih ngupload setiap hari satu, atau ternyata kalau ngupload tiap hari satu ternyata nggak terlalu banyak nih ininya engagement-nya gitu, berarti apakah 2 hari satu gitu. Memang terkesan trial error ya, tapi itu adalah salah satu metode yang menurut saya sampai sekarang ampuh gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana pola pergerakan audiens kita di sosial media gitu. Oke, yang ketiga tentang learn about tools more. Jadi tools dari setiap sosmed itu sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalnya katakanlah di Instagram, di Twitter, misalnya di YouTube, toolsnya banyak banget. Facebook apalagi, itu toolsnya banyak banget gitu. Dia bisa, kalau di Facebook pasti bisa nyambung ke Twitter gitu. Di Facebook bisa nge-schedule postingan yang ingin kita inginkan. Jadi kita bisa buat postingan itu jauh-jauh hari dan sudah di well prepare gitu. Nanti tinggal posting di waktu yang tepat. Let's see misalnya May Day misalnya. May Day itu tanggal 1 Mei. Oke. Takut salah. Tanggal 1 Mei ya. Mbak gue edit nggak ya? Oke, let's see misalnya May Day, yang mana jatuh tanggal 1 Mei. Nah, 1 Mei ini adalah momentum banget kan, mahasiswa banget nih gitu. Jadi harinya mahasiswa banget nih May Day. Kita mau ngadain apa tuh di sosmed? Mau ngerapain apa nih di media sosial gitu? Mau ngeramein misalnya isu apa? Atau mungkin komisariat kita biar dikenal, kita mau ngadain event apa gitu. Tidak usah yang mendatangkan massa, artinya tidak usah yang offline begitu, pergerakannya secara online aja. Kalau misalnya teman-teman audiensnya baik di Twitter, yuk kita tagar ini gitu. Kalau misalnya di Instagram, yuk ngepost Twibbon ini, meramaikan ini dan sebagainya misalnya. Itu adalah salah satu dari beberapa cara untuk
menyuarakan apa yang pengen teman-teman sampaikan gitu lewat situ. Itu yang apa namanya, yang bisa menaikkan engagementnya sosial media dari masing-masing akun gitu. Toolsnya kemudian yang perlu banyak dipelajari karena mempelajari itu adalah proses ya, jadi saya rasa tidak masalah kemudian membutuhkan waktu yang banyak. Artinya nggak perlu kemudian dalam satu hari selesai tamat semua tool dan kita menjadi orang yang sangat spesialis di situ, enggak. Jadi memang bertahap begitu. Nanti akan muncul kapan audiens kita biasanya buka Instagram, kapan audiens kita biasanya buka Twitter, berapa lama audiens kita bertahan dari satu postingan, bla 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 dan sebagainya. Itu bisa menjadi analisis yang nanti menelurkan formulasi-formulasi lain untuk next postnya gitu. Kemudian tadi sosial media analisis ya, bisa dianalisa isu apa yang menurut mereka, menurut audiens kita itu bagus. Dilihat dari mana? Dilihat dari tadi itu. Kalau di Instagram, dari like, dari komen, dari save, dan sebagainya. Kalau di Twitter, dari retweetnya, dari quote retweetnya, dari like-nya gitu. Kemudian kalau di Instagram, tadi ya Instagram Analyzer dan sebagainya ya. Kalau di YouTube mungkin dari viewersnya, kemudian bertambahnya subscriber. Kalau di Instagram sama Twitter mungkin akan sama, bertambahnya follower ya. Itu akan jadi salah satu indikator juga. Kemudian formulasi ini akan kita bicarakan setelah ini, jadi menjadi salah satu acuan dalam memposting atau menaikkan value yang ingin kita angkat. Contohnya seperti ini, misalnya tadi kita ambil kasus misalnya ini ya, Mayday ya, misalnya Road to 1 Mei misalnya, ini adalah tema-tema besarnya Road to 1 Mei itu mau ngapain aja gitu. Kalau misalnya, nah kemudian ini nanti bisa ditelurkan nilai apa yang ingin kita angkat dalam 1 Mei itu. Apakah banyak banget ya, biasanya teman-teman akan ada kajian mendalam terlebih dahulu nilai apa yang ingin kita suarakan. Kalau ya mungkin di IMM kita akan lebih banyak berbicara tentang ya spirit spirit al-ma'un dan sebagainya. Bagaimana nilai itu bisa tersampaikan ke audiens, bagaimana nilai itu bisa kemudian melekat di audiens dan menjadi pergerakan bersama gitu maksudnya. Karena tidak mungkin dong satu isu itu kita terpas sekali gitu. Katakanlah misalnya tentang buruh ya, 5 hari sebelum tanggal 1 misalnya 26, 27, 28, 29, 30, and then 1 Mei. Oke, sebetulnya habis. Nah, misalnya di tanggal 26 ya, menuju ke 1 Mei, yang mana ini menjadi hari puncaknya gitu kan, itu mau nganu apa? Mau menyuarakan isu apa gitu. Misalnya di sini tentang perjuangan buruh. Di sini misalnya tentang kuis. Di sini misalnya tentang buruh modern itu seperti apa misalnya, atau versus buruh masa lalu misalnya. Jadi beberapa postingan itu dipastikan sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum tanggal 1 begitu. Jadi atau mungkin bahkan sebelum tanggal 26 itu sudah selesai kontennya begitu. Desain, kemudian kalau misalnya mau bikin video konsep videonya seperti apa, mau ngangkat isu apa, nilai apa di video itu yang kemudian bisa kita up di sosial media kita, entah itu YouTube, entah itu Instagram dan sebagainya gitu. Formulasi ini perlu dijalankan di uji coba terlebih dahulu ya. Jadi kenapa perlu diuji coba terlebih dahulu? Karena kita biar tahu audiens kita itu apakah tertarik dengan yang seperti ini gitu.
nanti berpengaruh ke apa? Berpengaruh ke bagaimana pengemasan dari setiap postingan yang kita lakukan. Jadi jauh hari sebelum tanggal 26 ya, jauh hari sebelum, bahkan mungkin dari awal April misalnya, kita sudah membuat formulasi untuk April. Untuk April ya, misalnya minggu pertama. Nah, itu sudah diagendakan gitu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Itu sudah diagendakan setiap harinya gitu. Untuk apa? Untuk uji coba apakah postingan dengan konsep seperti itu menarik audiens kita atau tidak. Gitu. Apakah dengan postingan yang kita luncurkan setiap hari itu membuat mereka nyaman dengan konten kita atau tidak. Yeah.